Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara seperjuangan, seprofesi di dunia persahaman, dan segrup di Angkelmologi. Bagaimana untuk hari ini? Mudah-mudahan pada diberikan rezeki yang berlimpah, profit yang gede gitu ya. Amin, mudah-mudahan saja. Eh Agak ada angin segar ini kayaknya nih. IHSG 3 hari ini itu hijau ya. Hari ini juga hijau, 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 hijau. Akhirnya ditutup dengan hijau gitu kan. Ya meskipun 0, hijau apa merah ini? Kalau lihat di sini di trading view sih hijau ya. Tapi kalau lihat dari ininya kok minusnya minus 0,11 gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya IHSG ini masih masih oke lah. Oke, kembali lagi bersama saya di sesi analisa bareng Uncle, dan seperti biasa kita akan menganalisa bareng-bareng, membedah bareng-bareng pergerakan pergerakan IHSG, pergerakan saham-saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup Uncle-mologi. Terima kasih untuk teman-teman sebelumnya yang sudah bergabung di grup apa namanya, grup Angkelmologi ya. Udah rame sekarang, udah ya keluar masuk lah. Tapi alhamdulillah sudah rame, sudah banyak yang berdiskusi, sudah rame juga requestnya gitu kan. Dikasih 20 akhirnya pada minta 30. Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting bisa membantu teman-teman yang belum bisa analisa. Coba kita bedah bareng, kita belajar bersama ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel YouTube-nya Angkelmologi ya. Mudah-mudahan ke depan makin banyak subscriber, makin banyak yang nonton gitu. Jadi apa yang kita share bisa berguna untuk teman-teman semua ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Bentar, saya cek dulu ini apakah saya record apa enggak ini. Takutnya kelewat. Oh, sudah ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, seperti biasa, sebelum sebelum saya mencoba menganalisa pergerakan saham yang di request sama teman-teman, seperti biasa saya mau iklan sebentar ya. Di Angkelmologi akan ada kelas lagi untuk kelas yang kedua. Kali ini kelas yang kedua ya. Yang kelas pertama kemarin kan sudah selesai itu kan. Ya udah, kita buka deh kelas yang kedua gitu, dan ternyata ya alhamdulillah lumayan juga peminatnya. Jadi silahkan teman-teman yang ingin bergabung gitu, bergabung bareng sama teman-teman yang sudah pada join gitu, silahkan. Ini nanti kelasnya ada di tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober 2021 ya. Kita kelasnya dibikin 3 hari. Kalau yang pertama kemarin kan cuma 2 hari. Jadi kelas yang kedua ini nanti kita bikin 3 hari ya. Biayanya berapa? 500.000. Terus benefitnya teman-teman bisa ikutan live trading gitu kan tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Hari ini tadi kan ada live trading, dan alhamdulillah sesi 1, sesi 2 ya alhamdulillah pada cuan gitu kan. Sesi 1 dan 2. Terus ada rekomendasi saham gitu, bonusnya kita kasih 1 bulan ya. Nggak usah khawatir, alumni pun yang sekarang sudah lebih dari 1 bulan tetap kita kasih rekomendasi. Jadi kita nggak akan melepas teman-teman begitu saja setelah selesai kelas. Jadi tetap kita bimbing. Kita ada yang namanya kegiatan diskusi rutin. Jadi ini biasanya kita laksanain 1 minggu atau 2 minggu sekali. Kita diskusi bareng gitu kan. Kita kalau ada yang nyangkut gitu bisa curhat bersama, terus kita bedah bersama, kita pelajari bersama apa yang kira-kira untuk di minggu depan harus seperti apa gitu ya. Jadi banyak diskusi yang kita lakukan di jadwal diskusi rutin ini. Terus ada konsultasi porto, silahkan. Terus nanti teman-teman pasti saya masukkan ke grup diskusi khusus yang untuk kelas ya. Terus karena saya biasanya screening pakai data saham Indonesia, nanti pasti saya kasih formula screenernya ya. Formula screenernya. Jadi ini materinya, teman-teman silahkan pertimbangkan. Kalau misalnya berminat gitu, silahkan join secepatnya. Jadi dari sekarang teman-teman bisa merasakan benefit ini. Jadi benefit ini itu
Ya ibaratnya dari sekarang teman-teman sudah bisa merasakan ikutan live trading, dapat dapat rekomendasi, terus konsultasi porto. Begitu teman-teman join, besoknya sudah bisa ikutan dapat rekomendasi atau ikut live trading. Ya, kira-kira seperti itu untuk iklan saya kali ini. Ya, mudah-mudahan siapa tahu teman-teman berminat ingin belajar ya. Ayo silahkan join ke grup Ankelmologi dulu. Atau kalau misalnya mau langsung daftar ya silahkan daftar dan transfer biayanya ke rekening atas nama ini. Ya, selain rekening ini berarti bukan dari Ankelmologi. Kita hanya menggunakan satu rekening ini. Oke, Bank Mandiri atas nama saya sendiri. Nah, jadi teman-teman silahkan yang mau join, yang berminat gitu, barangkali mau belajar, barangkali mau bergabung seru-seruan sama teman-teman gitu kan. Kayak di apa namanya tadi, online kelas 1 ya kalau nggak salah. Nah ini tadi saya ngasih rekom LAN salah satunya ya, LAN di apa namanya di sesi 2 menjelang pas, bukan menjelang ya, pas begitu dia open sesi 2 gitu. Saya ngelihat LAN rame. Nah, saya suruh teman-teman masuk dan masuk di 125. Kita jualan di 130, 131 ya. Terus di mana ya, di grup ini juga saya tadi nge-share saya scalpingan kalau nggak salah ya. Nah, ini. Nah, ini tadi yang kita apa namanya, yang kita dapatkan di sesi pertama gitu, di live trade sesi pertama. Jadi ya lumayan lah 1%, 2% dalam waktu nggak lama gitu, dalam waktu 15 menit, 10 menit ya lumayan lah. Siapa yang mau ngasih segitu gitu kan. Ya, itu aja paling untuk iklannya. Kalau teman-teman berminat bisa langsung join aja ke grup Ankelmologi. Ada linknya saya cantumkan di deskripsi. Oke? Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Jadi seperti kita tahu, yang pertama kita bahas IHSG dulu deh ya. IHSG hari ini ditutup ini entah hijau atau merah ya. Kalau di sini sih hijau ya, mudah-mudahan hijau ya. Tapi di sininya keterangannya minus 0,11 gitu kan. Tapi mudah-mudahan dia hijau ya. Ya, kalau misalnya kita lihat oke sih, sempat turun di sesi pertama tadi kan, sempat dalam kalau nggak salah kan. 0, berapa gitu kan. Terus akhirnya ditarik naik lagi ke atas gitu, dan sesi tutupan market ini diangkat naik. Ya, mudah-mudahan besok ada potensi dia ke area 6100-an. Ya, mudah-mudahan ke sini 6115, atau kalau misalnya dia koreksi mudah-mudahan nggak sampai tembus dibanting ke 5900. Ya, itu harapan kita. Jadi benar-benar September akan ceria gitu. Syukur-syukur nanti di bulan September market kita hijau. Selama 5 tahun ke belakang kan kalau nggak salah itu market kita merah. Ya, mudah-mudahan hijau gitu kan. Dia naik, break ke resistnya yang di sini, ya udah, mudah-mudahan lanjut naik gitu ya. Kalau nggak ya sideways tapi pasarnya enak gitu, itu nggak apa-apa ya. Itu aja untuk IHSG, dan selanjutnya langsung aja kita bahas saham-saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup Ankelmologi. Kita ini yang pertama ada Zing. Aduh, salah. Waduh, ini agak catnya agak ini nih. Catnya aduh. Zing. Nah, Zing punya di 129. Zing ini masih sideways ya. Jadi pergerakannya nggak begitu, nggak terlalu volatile gitu. Jadi masih apa ya? Hati-hati ini apa ya? Ada potensi saham repo gitu kan. Saham repo tuh apa ya? Silakan browsing sendiri gitu. Karena setiap hari itu transaksinya volumenya hampir sama. Nah, itu agak mengkhawatirkan gitu. Cuman kalau pas dia akumnya, misalnya ini kan di akum nih, akumnya selesai gitu kan. Kalau naik bisa kayak gini nih, yang di sini kan naiknya naik tinggi, tapi habis itu dibanting habis-habisan. Ya, jadi teman-teman agak hati-hati dengan Zing ini. Dia pasti selalu ditahan di atas 127 rata-rata ini kalau kita lihat ya. Ini kan supportnya di sini nih.
Nah kita jadikan support ya. Nah ini supportnya 127 sampai 129. Kalau punya di 129 sebenarnya memang pas di support sih, cuman menurut saya ini pergerakannya kurang volatile gitu kan. Tapi volumenya besar. Volumenya bisa kita bilang besar. Tapi pergerakannya masih di situ-situ aja. Paling kalau misalnya mau juga paling untuk copet-copetan aja. Biasanya dia naik gitu ke 133, 132 itu ditahan terus gitu. Terus diturunin lagi, naik lagi, turunin lagi. Kurang lebih ke area-area situ. Ya, kalau teman-teman yang punya buat ini aja sementara untuk jangka pendek aja, untuk apa namanya, fast trade aja kalau menurut saya ya. Target kalau dia naik sebenarnya ke 136 sampai 138. Kalau berhasil break ya bisa, mudah-mudahan bisa lanjut ke 149 sampai 153. Itu aja dulu ya. Itu untuk zinc. Selanjutnya ada PNBS. Nah, PNBS ini masih punya di 185. Wadah. Yang bener ini 185, serius. 185 itu barang kapan, perasaan belum pernah sampai 185 ya. 135 mungkin ya. 135 kali ya. Ya, kalau punya di 135 masih agak membingungkan juga ini zinc itu. Mau di kok zinc nih. Maaf, PNBS. Mau dibawa kemana gitu, kita coba cek dulu deh nanti bandar-bandaranya apakah sudah diakumulasi atau belum gitu kan. Karena kalau kita lihat ya cenderung di sini ada distribusi. Ya, di sini ada yang buang banyak gitu. Tapi di sini ditarik ya. Dia dipantulin dari support dan ditahan di support. Ya mungkin kalau misalnya yang mau spekulasi buy gitu kan, silahkan menunggu di area supportnya aja di 99 sampai 102. Ya, kalau punya di 135 dan mau average ya, average-nya di area situ aja. Cuman kalau menurut saya sih belum waktunya PNBS ini ngacir gitu kan. Kayak dulu sebelumnya ya. Kita coba lihat PNBS. PNBS kita lihat hari ini ada akumulasi asing yang ngambilin banyak ya dari kemarin ya. Mudah-mudahan sih kalau misalnya kita ngikutin asing sih ya harus sabar gitu kan. Dia rata-rata set B, pergerakannya masih di situ-situ aja. Target terdekat kalau dia naik break dulu 111 gitu. Kalau misalnya berhasil break 111 ya lanjut lagi ke 115 sampai 118. Kalau berhasil break lagi ya target selanjutnya ke 128 sampai 130. Kalau punya di 135 kayaknya ini salah nulis ya. PNBS kayaknya belum sampai 185 deh. Ya, di sini aja high-nya cuman sampai berapa nih? 174. Nggak mungkin punya di 185 kecuali punya dari tahun berapa? 2016 masa. Ya kalau punya dari 2016 PNBS pernah sih. Cuman kalau dari beberapa waktu ke belakang PNBS belum pernah sampai 185. Ya. Jadi kalau mungkin salah nulis 135 gitu, silakan teman-teman average-nya di area supportnya aja. Tapi kalau dia turun di bawah area support itu bahaya. Takutnya dia turun lebih dalam lagi. Itu untuk PNBS. Cuman kalau kita lihat di sini kan hari ini ada yang ambil akumulasi gitu kan. Terus asing juga mulai akumulasi. Ya siapa tahu beberapa waktu ke depan gitu dia mulai diangkat. Oke? Saran saya average aja. Spekulasi untuk average di sini 99 sampai 102. Itu untuk PNBS. Selanjutnya ada BBYB. BBYB. Nah, BBYB ini sama BBHI ya kemarin jadi primadona dari kemarin. Dia berada apa namanya? Kemarin itu dia apa namanya? Mantul dari apa namanya? Dari supportnya ya. Bukan mantul ya. Kalau ini mah. Ini udah sempat break dari supportnya tapi akhirnya mantul di garis Fibo 1. Enggak sampai. Tapi dia keburu naik lagi, ditarik dan akhirnya kemarin naik lumayan kenceng gitu kan. Terus hari ini masih lanjut.
Dan hari ini belum bisa break dari area 1600. Ya, belum kena, belum kesentuh. High-nya hari ini tuh baru 1590. Ya, kalau misalnya ini nggak ditulis sih mau apa. Kalau misalnya teman-teman baru mau masuk, baru mau ngambil gitu ya, saran saya tunggunya di area sini aja. Jangan terlalu ngejar kalau pas dia udah naik tinggi itu kan. Di 1470 sampai 1520. Nah, kalau misalnya besok dia opening gitu loncat langsung langsung ke 1600 naik, ya teman-teman boleh spekulasi buy paling enggak 4 tick dari harga open ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia di bawah merah ya teman-teman harus keluar. Oke, itu aja paling target terdekatnya ke sini 1685 gitu kan. 1655 sampai 1685. Kalau berhasil break ya target selanjutnya ke 1850 sampai 1965. Oke. Kalau secara stokastik udah oke. Hari ini dan kemarin volumenya juga lumayan besar. Ya sudah banyak yang ambil. Kita coba lihat deh. BBYB. Nah, hari ini ada lokal ya akumulasi, tapi asing ada lepas barang gitu. Ditampung sama lokal. Ya, itu untuk BBYB. Selanjutnya BSDE. BSDE. BSDE nggak disebutin punya di berapa gitu kan. Jadinya kita tuh bingung mau mau apa namanya mau mau ngasih infonya, mau ngasih sarannya tuh seperti apa. Jadi ini saya anggap teman-teman baru mau masuk ya, baru mau masuk ya. Nah, kalau baru mau masuk tunggu aja dia di area sini. Nih, 940 sampai 955 itu saran saya. Karena kalau lihat secara stokastik dia sebenarnya sudah mulai ke bawah gitu kan. Artinya kemungkinan besar ada koreksi lagi. Ya mudah-mudahan dia koreksinya ke 940 terus dipantulin gitu kan. Teman-teman bisa spekulasi untuk ambil. Ya, stop lossnya di mana? Stop lossnya kalau dia tutupan di bawah 935. Nah, itu. Target terdekat naik ke 985 ke area sini. Area sinilah ya. Nah, 985 sampai 1000. Ya itu target terdekat kalau naik. Kalau misalnya berhasil break ya lanjut lagi ke sini. Nah, 1020 sampai 1035. Oke, itu untuk BSDE. Kita nggak tahu apakah ini lagi di akum atau enggak BSDE. Nah, ada distribusi, tapi asing ada yang ambil ya. Jadi bolehlah kalau misalnya mau spekulasi buy, tapi saran saya ngantri aja, jangan di HK. Ya itu untuk BSDE. Selanjutnya SMRA ini juga nggak dikasih di harga berapa atau mau masuk. Saya anggap kalau misalnya yang nggak ada keterangan harganya ya, saya anggap baru mau masuk. Ya, kalau misalnya teman-teman pengen dapat informasi yang lebih jelas gitu harus gimana ya kasihlah harga. Kalau teman-teman punya di angka 1000 atau berapa gitu nggak usah malu, maksudnya biar kita ngasih sarannya itu enak ya, bukan maksudnya untuk wah nyangkut atau gimana, jangan, enggak. Kita tujuannya hanya untuk biar teman-teman bisa saya kasih saran yang pas ya gitu. Sebentar saya tinggal. Oke lanjut, maaf ada iklan sebentar ya. Tadi sampai mana ya? SMRA ya. SMRA nggak dicantumin ya punya di berapa, jadi saya anggapnya baru mau masuk. Kalau misalnya SMRA mau masuk yang lebih aman ya paling di area sini, area ini nih 840 sampai 865 ya, 860 ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia di bawah turun tutupan gitu kan, di bawah turun di bawah 830 gitu ya, teman-teman harus keluar dulu. Saran saya sih nunggunya di area sini karena hari ini sempat turun sempat turun dalam gitu kan, tapi akhirnya ditarik naik. Ya mudah-mudahan kalau besok koreksinya ya paling ke area sinilah. Kalau misalnya mau spekulasi gitu, spekulasi buy ya silahkan spekulasi buy di area berapa nih? 850 sampai 865 ya. Closing hari ini ya berarti ya. Ya kurang lebih sinilah 860. Oke.
eh itu untuk SMRA. Kita coba lihat SMRA. Nah, ada akumulasi, tapi akumulasinya dari asing ya kalau kita lihat. Terus lokal ada distribusi, ya paling ya bisa turun lagi ke area 840-an gitu kan. Kalau teman-teman mau nunggu sih. Terus kalau target terdekat paling ke sini dulu. Dia harus resisten ada di 890 sampai 900. Kalau berhasil break, target selanjutnya ke sini. Ya, 930 sampai kurang lebih 940. Ya, itu untuk SMRA. Stokastik sudah overbought. Jadi sudah jenuh jual gitu. Takutnya dia dibawa koreksi dulu. Oke, itu untuk SMRA. Selanjutnya ada TOWR. TOWR punya di mana nggak disebutin lagi. Ya, kalau misalnya baru mau ngambil ya silahkan coba ditunggu-tunggu di antri-antri di area sini ya. Di area berapa nih? 1340 sampai 1355 ya, di area situ kurang lebih. Lebih aman kita menunggu pada saat dia koreksi daripada kita nge-HK pada saat dia naik tinggi. Kalau secara stokastik dia sudah golden cross ya hari ini. Terus dia stokastiknya juga masih di atas garis 50-nya. Jadi masih ada potensi dia masih up lagi gitu kan. Mudah-mudahan masih akan lanjut lagi untuk besok gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nunggu koreksinya ya koreksinya tunggu aja di area sini 1340 sampai 1355. Oke. Target terdekat dia break dulu area sini 1390 sampai 1400. Nah, 1405. Kalau misalnya dia berhasil break, ya dia akan berusaha ke area sini 1465 sampai 1475. Ya, itu untuk TOWR. Selanjutnya ada SMDR. SMDR masih tertahan gitu. Kalau kita lihat tertahan di mana, di garis Fibo 618-nya ya. Mudah-mudahan ini lagi diakumulasi ya. Kalau misalnya kita panjangin ini area supportnya, area support hari ini dan beberapa hari ke belakang dia selalu mantul dari support. Jadi ada kayaknya ada potensi dia diakumulasi ini. Coba kita lihat SMDR. Nah ya, ada akumulasi di SMDR. Jadi teman-teman kalau misalnya mau masuk ya deket-deket support aja, buy on support gitu kan. Kurang lebih di area 600 sampai 620. Ya, itu lebih aman. Terus target kalau naik ya target terdekat ya paling ke sini dulu, high-nya ini dulu deh, 650 break dulu. Kalau berhasil break lanjut ke 675, terus kalau misalnya berhasil break lagi resistennya di sini 1695 sampai 1705. Ya, itu untuk SMDR. Selanjutnya ada Kebak. Aduh, saya kena ARB di Kebak. Kebak punya di berapa? Kalau saya punya di 70. Tadi sempat HK di 70 gitu kan. Cuman ternyata tahu-tahu diguyur dia. Ya sudah, dibiarkan saja. Tapi kalau kita melihat volume hari ini juga volumenya nggak terlalu besar sih. Ada yang keluar tapi nggak semuanya keluar. Nanti saya akan nunggu lagi di area 60-an untuk average ya. Kalau teman-teman mau ikutan average ya, average-nya di area 60-an. Kurang lebih di area situ ya. Kalau misalnya ternyata dia di bawah turun lagi di bawah 57 ya mau nggak mau kita harus CL. Kalau saya seperti itu ya. Jadi Kebak ini nggak dikasih tahu gitu kan di harga berapa. Kalau misalnya mau ambil ya besok pantau aja. Mudah-mudahan nggak langsung di bawah ARB. Paling besok dia ke area 6162 lah. Paling ke area situ. Ke area dia pada saat yang hari sebelumnya nih. Dia bolak-baliknya kan ke situ terus. Mudah-mudahan dia mantul lagi di situ 6162. Targetnya kemana? Terdekat ya ke 70 dulu, 70 break baru ke 72 72 baru ke 76 ya. Itu aja untuk Kebak. Kita coba lihat Kebak. Asing ada akumulasi, cuman saya nggak tahu ya ini asing beneran apakah
asing-asing asung gitu kan, kita nggak tahu. Oke, itu untuk kebak. Selanjutnya ada aba. Nah, aba nih menarik nih. Aba area supportnya di sini, Aba punya di 650. 650. Oh, tadi harusnya pagi tadi. Hari ini tadi kalau pas dia apa? Mulai kencang, mulai naik di HK-HK gitu kan. Teman-teman harusnya mulai average di area 550-an, 560 gitu kan. Harusnya mulai average ya. Cuman kalau misalnya kita ngelihat dari stokastik dia masih mengarah ke bawah, cuman sudah mulai ada tekanan untuk berbelok ke atas. Mudah-mudahan besok sih masih lanjut ya. Besok kalau dia naik paling targetnya ke 640 dulu. Kalau punya di 650 ya nggak tahu ya apakah besok kejemput apa enggak. Mudah-mudahan kejemput sih. Targetnya ke 640 sampai 660. Kalau berhasil break ya lanjut lagi ke 700-an. Ya, itu untuk ABA. Volume hari ini juga lumayan besar. Mudah-mudahan besok lanjut. Ya, itu untuk ABA. Selanjutnya ada kota. Wih, kotanya cakep ya. 206 tutupan. Aduh. Kota seperti yang kemarin saya bilang ya, maksudnya dia masih uptrend, dia masih oke. Kalau menurut saya sih masih masih sip lah. Kalau besok dia di bawah merah, silakan teman-teman bisa coba aja antri untuk spekulasi buy di area 190-an gitu kan. Kalau dia di bawah merah ya, kalau di bawah merah di area sini gitu. Biasanya kan kota itu kalau misalnya pagi-pagi itu kan dia suka diguyur dulu kan, di merahin dulu. Nanti pas sesi 2 dia baru ditarik naik. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kebiasaan seperti itu kan, dipahami dulu kebiasaannya ya. Jadi kalau misalnya dia pagi merah gitu dan mulai ada yang HK gitu ya, silahkan teman-teman ikutan juga gitu. Target terdekat ke sini dulu. Dia belum berhasil break resist ya di dua berapa nih? Masih pas dia menyentuh di resist. Cuma dia resisten ada di 206 sampai 210. Kalau berhasil break lanjut lagi ke 219 sampai 224. Ya, itu untuk kota. Selanjutnya ada BNLI, Bank Permata. Nah, BNLI juga hari ini oke gitu kan. BNLI punya di 1885. Berarti beli buy close tadi. Target terdekat sih ke sini ya, 1910. Paling kalau misalnya biasanya pagi gitu kayaknya pagi pasti kesentuh. Cuman kalau misalnya target yang agak tingginya ya paling ke area 1980 sampai 2010. Ya itu untuk BNLI. BNLI tadi kalau nggak salah saya ada rekom untuk buy close juga. Kenapa? Karena saya lihat candlenya bagus, full candle gitu kan, full marubusu. Terus volumenya juga lumayan besar dibanding dengan hari-hari kemarin kan. Terus stokastiknya dia mengarah kencang ke atas. Mudah-mudahan besok dia masih ada lompatan gitu kan. Lompatan ya teman-teman TP 2% 3% mudah-mudahan kejemput. Ya, ini target terdekatnya. Nah, ini 1980 sampai 2010. Kalau misalnya dia berhasil break ya siapa tahu dia balik lagi ke 2275 sampai 2335. Oke, itu untuk BNLI. Kalau melihat ini pasti kayaknya ya. Coba kita lihat dulu apakah dia di akum atau distribusi. Nah, ada akumulasi. Ambilnya lumayan sih hari ini tinggi. Oke, itu untuk BNLI. Selanjutnya ada GTSI. Aduh, GTSI. GTSI punya di 83. Saya nggak tahu ini. Mohon maaf ya kalau misalnya untuk saham-saham IPO gitu yang belum, bahkan indikator pun belum keluar, kita hanya bisa membacanya dari broker summary. Jadi nggak bisa terlalu banyak gitu kita lihat pergerakannya besok kira-kira seperti apa, nggak bisa. Jadi paling ngelihatnya oh diakumulasi gitu kan. Kita lihat dari ininya broker summary-nya, net broker summary-nya. Nah, banyak yang lepas, terus ada yang ambil dalam jumlah besar. RS, RB, AO, OD, ya lumayan. Mudah-mudahan besok dia naik lagi. Kalau punya di 83
ya besok coba dipantau deh. Volume hari ini juga besar kok. Dan banyak yang cut loss di sini. Sepertinya retail pada cut loss. Ya, mudah-mudahan besok mulai ditarik naik. Besok dipantau aja. Ini kan ada gap nih. Ini kan gap, mudah-mudahan dia ke area gapnya ini dulu. 87 sampai 93. 90 lah ya. 87 sampai 90 lah. Ya. Itu paling gitu aja. Selanjutnya ada JAST. JAST punya di 200. JAST punya di 200. Besok boleh dipantau ketat itu kan. JAST kan ini kadang kadang suka dia naik kenceng, tahu-tahu besoknya di bawah merah dulu. Jadi besok kalau misalnya ternyata dia di bawah merah dulu di opening di area 192 sampai 195 gitu kan ya. Kalau mau average aja nggak apa-apa. Karena biasanya kebiasaan JAST kadang suka kayak gitu. Jadi di bawah merah dulu hampir sama kayak kota kayaknya ya. Cuman kalau lihat dari volume hari ini juga volumenya besar. Terus stokastiknya dia masih mengarah ke atas, masih oke. Mudah-mudahan dia besok lanjut break ke area overbooknya. Kalau misalnya dia berhasil break 208 bertahan di 208 210 ya. Target selanjutnya ke sini 222. Mudah-mudahan dia sampai ke sini 222 sampai 226. Ya. Itu untuk JAST. Kita coba lihat JAST. Nah, udah bagus sih kalau menurut saya akumulasi. Ya, dipantau aja besok. Target terdekat ya paling ke 208 210 break 222 226. Oke. Itu untuk JAST. Selanjutnya ada WH. WH punya di 196. 196. Area hati-hati di sini ada gap ya. Ya kita nggak tahu apakah gap ini akan ditutup atau enggak. Hanya waktu yang akan tahu ya. Cuman kalau secara stokastik dia sudah masuk ke area oversold-nya, mudah-mudahan, dan dia sudah mulai ada tekanan-tekanan beli gitu, tekanan-tekanan ambil. Mudah-mudahan besok masih ngambil terus diterbangin. Target terdekat ke 204 sampai 206. Kalau berhasil break, mudah-mudahan lanjut ke 214 sampai 220. 222. Ya, itu untuk WH. Supportnya ada di sini. Kalau teman-teman mau area supportnya ini nih. Ini aja kita jadiin area support. Ya. 173 174. Kalau dia besok di bawah turun ke situ dan ternyata break dan nggak mau CL ya silahkan tunggu aja di area gapnya di sini 160 sampai 163. Oke, volumenya lumayan besar gitu kan hari ini. Candlenya juga bagus menurut saya. Besok ada potensi dia ada potensi, kalau menurut saya besok boleh dipantau ada potensi naik. Ya, itu untuk WH. Selanjutnya ada BKSL. BKSL punya di 68. Aduh, BKSL. Ini mah saham ini agak apa ya? Agak bid offernya tuh terlalu tebel gitu. Jadi agak lama kadang tuh naiknya. Hari ini dia nggak berhasil break resistennya yang di 7071. Nah, ini kan ada resisten nih 7071. Dia gagal break. Ya, jadi kalau misalnya punya di 68 harusnya udah floating profit kan, 1 tick gitu kan. Kalau berhasil besok dipantau, kalau misalnya dia berhasil break bertahan di 72 gitu kan, kenceng di 72 masih kenceng ya, dia ada potensi lanjut ke area sinilah ya, 77 sampai 80 ya, kurang lebih ke sana. Nah, kurang lebih ke 77 sampai 80. Nah ya, itu untuk BKSL. Tapi kalau ternyata besok dia koreksi ya koreksinya paling ke 65, 66, 67 ya, ke area-area situlah, 64 sampai 66 lah. Kurang lebih situ. Kalau secara stokastik sih dia masih bagus gitu, mengarah ke atas. Mudah-mudahan besok dia breakout dari ke atas gitu kan, menuju ke area overbooknya. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah berada di area overbook kan pasti dia naik di sini nih.
Nah, teman-teman bisa jualan dulu gitu kan. Takutnya dia di bawah koreksi. Oke. Itu untuk BKSL. Selanjutnya ada BOS. Bos punya di 87. Hari ini padahal naik kenceng ya sampai 95. Kenapa nggak di TP? Ayo. Nah, kenapa nggak di TP ya? Agak-agak ada jiwa serakahnya kita muncul biasanya kalau misalnya pas udah naik kayak gitu. Ternyata di bawah turun. Gimana ya? Ya masih bisa lah, masih oke. Besok coba dilihat lagi. Mudah-mudahan besok ini kan sudah mulai dia ke bawah, tapi dia sudah mulai bengkok gitu kan. Kalau bahasa anehnya mulai bengkok gitu kan. Mudah-mudahan besok bengkoknya tambah ke atas ya. Target terdekat ke 92 sampai 94 dulu. Nah, hari ini kan dia nggak berhasil break. Jadi dia turun lagi. Dibawa ke resisten yang di sini. 88. Tutupan di 88. Volumenya besar sih. Mungkin teman-teman harus keluar kalau dia tutupan di bawah 78. Itu teman-teman harus waspada di situ ya. Kalau misalnya dia berhasil break 9294, potensi ke potensi ke potensi ke sini 104 sampai 105. Maaf bersin ini, aduh gatel. Oke, itu untuk bos. Selanjutnya ada Bevin, BFIN. Aduh nggak dikasih tahu. Punya di berapa jadinya saya juga bingung mau nyaranin apa gitu kan. Hari ini bisa dibilang dia tutupan pas di resistennya ya. Resistennya di sini sempat turun dan akhirnya ditarik naik. Ini menurut saya ada potensi ya. Besok coba dipantau kalau misalnya dia besok openingnya langsung gap up itu sepertinya bagus. Ya. Target kalau naik terdekat ke sini 11.20 sampai 11.45. Kalau dia berhasil break ya lanjut lagi OTW ke 1200-an ya. Itu untuk Bevin. Supportnya ada di mana? Supportnya di sini. Nih kita jadiin area support. Nah, kalau dia tutupan di bawah ini ya teman-teman mending keluar. Saran saya mending keluar. Dan kalau secara stokastik sih sudah mengarah ke bawah gitu kan, tapi mulai ada tekanan ambil gitu kan. Mudah-mudahan hari ini kan dia openingnya gap up kan. Opening gap up terus di bawah turun ditarik lagi. Ya mudah-mudahan besok lanjut. Oke, itu untuk Bevin. Selanjutnya ada Kios punya di nggak disebutin lagi. Saya suka bingung ini. Hari ini Kios nggak berhasil break dari area resistnya ya, resist terdekatnya yang ada di 11.35. Bukan. 11.45 sampai 11.75 ya. Jadi dia belum berhasil break dari situ. Nah, besok kalau mau masuk, tapi kalau secara stokastik sih udah bagus. Dia udah golden cross, sudah mengarahnya 45 derajat ini ya, lebih kayaknya. 45 derajat ke atas. Jadi ada potensi dia besok lanjut. Volumenya juga hari ini besar. Selama 3 hari ke belakang, hari ini terus kemarin sama kemarinnya lagi itu volume semakin besar. Ya mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman baru mau masuk, tunggu aja pada saat dia koreksi ke area sini. 10.80 sampai 11.15. Kalau di situ dia dibawa ke sana ya silakan teman-teman masuk. Target terdekatnya ya break dulu area 145 lah, 145 175. Kalau berhasil break target selanjutnya ke 1240 sampai 1270. Ya, itu dulu. Kalau misalnya dia berhasil break ya ke 1400 dulu deh. Kalau berhasil break, nah beda lagi tuh 1500 sampai 1600. Oke. Itu untuk Kios. Kalau nggak salah kemarin saya lihat mulai ada yang diakum ya. Nah, mulai ada akumulasi dia. Asing mulai ada akumulasi. Mudah-mudahan kalau asing kan pelan-pelan tapi pasti. Ya, itu untuk Kios.
Selanjutnya ada Elmas. Elmas punya di 120. Ini belinya kapan nih? Kalau kemarin kenapa hari ini nggak dijual? Saya tadi jualan Elmas di 130 kalau nggak salah. Ya, di 130 kalau nggak salah saya jualan. Punya di 120. Agak hati-hati ya. Agak hati-hati ini Elmas, saya ngasih tahu. Bentuk candlenya seperti ini, volumenya juga seperti ini. Besok kalau misalnya ternyata dia di bawah turun dan mau average, ya average-nya di area sini aja, di area supportnya dia ya 107 sampai 110. Itu aja. Kalau misalnya dia belum dibawa ke sana, ya teman-teman nggak usah average dulu, itu area average-nya. Oke. Karena kalau misalnya ternyata dia dibawa turun lagi ke bawah, takutnya dibawa ke 100 lagi. Ya, dipantau dulu aja. Kalau misalnya dia besok naik, segera keluar dulu, karena kita nggak tahu nih apakah hari ini diambil apa enggak. Elmas, ada distribusi hari ini ya. Jadi agak hati-hati di Elmas. Kalau misalnya mau average, ya average-nya di sini 107 sampai 110. Oke. Target kalau naik ya ke sini ya. Ini kan ada resist sebenarnya 125 127, cuman tadi openingnya itu gap up, terus dibawa turun, terus sempat naik lagi sampai 129 apa 130 gitu. Kalau nggak salah saya jualan di 130 kalau nggak salah ya. Pas sesi 2 tadi. Nah, udah gitu dibawa turun lagi. Saya udah ingetin sama teman-teman yang di live trade tadi. Elmas yang belum jualan dijual aja. Nah, mudah-mudahan sudah pada jualan semua. Oke. Selanjutnya ada Excel. Nah, Excel sudah mulai cakep. Excel hati-hati. Karena apa? Saya bilang hati-hati, takutnya dibawa koreksi. Karena dia belum koreksi ya. Bentar. Nah, dia kan belum koreksi sama sekali kan. Dia belum koreksi. Nah, kayak gini dia naik di bawah koreksi. Koreksinya ke area mana? Koreksinya ke area sini. 2610. Nah, kalau teman-teman mau ngambil, ya tunggu aja, pantau aja dia besok koreksinya kemana. 2610 sampai 2640 menurut saya oke lah. Pantau juga IHSG. Ya, 2650 lah. 2610 sampai 2650 ke area situ. Target kalau naik dia paling break dulu ke 2730 sampai 2770. Itu dulu ya. Kemarin kan dia sudah mencoba break ke area resistnya tapi nggak nyampe, baru nyentuh doang terus turun lagi. Hari ini belum sempat nyoba lagi, ya takutnya besok dibawa koreksi ke sini. Ya. Kalau misalnya teman-teman mau spekulasi buy, ya silakan spekulasi buy-nya di area sini aja. Atau kalau dia sudah breakout. Nah, ini kan ini resisten. Breakout 2770 baru teman-teman masuk. Ya, pilihannya di situ. Kalau secara stokastik dia sudah mulai agak kencang mengarah ke atas ya. Volumenya lumayan. Oke, itu untuk Excel. Selanjutnya ada Mari. Mari punya di 540. Mari 540. Coba. Nih area supportnya kita jadiin ini ya. Ini area supportnya 510 520. Nah, Mari dia harus break dulu. Bentar, saya pakai Fibonacci biasa aja deh. Nggak nyampe ya. Tetap pakai Fibonacci extension. Nah, terlalu tinggi kah? Sini ya. Sini aja lah. Oke. Nah, Mari break dulu area ya. Kalau resist manualnya mah di sini ya. 535 sampai 545. Dia hari ini closingan di pas di area resistnya. Mudah-mudahan besok dia targetnya ke 570. Di sini kan ada resisten. Nah, kita di sini kan ada resisten nih.
570 sampai 585. Kalau dia berhasil break, ya ada potensi dia ke 630 dan all time high lagi. Mudah-mudahan sih gitu. Hari ini kalau secara stokastik dia sudah oke. Apakah ini sudah golden cross gitu kan? Kayaknya sih udah ya. Coba besok dipantau-pantau gitu. Biasanya kalau mari kenceng, aba juga kenceng. Bisa disaling pantau gitu kan. Terus kita lihat coba. Mari. Ada akumulasi. Beberapa kali ke belakang masih ada akumulasi. Jadi mudah-mudahan besok dia berhasil breakout ke sininya ya, resist yang di atas ini 570 585. Oke. Selanjutnya ada BBHI. BBHI ini aduh, saya cuma copet-copet 5% aja udah cukup. Ternyata ARA. Ya sudahlah. Targetnya dia ke sini dulu 3730 ya. Kalau katanya sih ada potensi dia ke 4000. Nah, cuman kita berarti kalau ke 4000 dia all time high ya. Nah, dia targetnya terdekat ke 3730. Syukur-syukur bisa sampai ke 4000-an. Ya, biar dia all time high. Itu untuk BBHI. Cuman hati-hati kalau misalnya ini kan 2 hari ARA gitu kan. Kalau besok ARA lagi hati-hati kena UMA gitu kan. Takutnya kena UMA. Terus kalau masih kenceng gitu takutnya kena suspend. Kalau teman-teman besok boleh dipantau gitu. Kalau misalnya dia opening langsung gap up gitu, ya tetap saran saya 4 tick dari harga open ya. Kalau misalnya ternyata di bawah turun, ya coba tungguin di area sini 3250 sampai 3380, kurang lebih area situ. Siapa tahu dia di bawah turun dulu ke situ, tapi nyampe nggak? Coba. Nggak nyampe ya. Nah, 3290. Nanti kita naikkan. Nah, ke 3320 sampai jangan deh 3280 sampai 3400 lah kalau misalnya dia besok koreksi gitu ya. Kalau secara stokastik sih dia sudah masih mengarah kencang ke atas gitu kan. Mudah-mudahan besok masih lanjut, tapi harus ngerem juga, dia harus koreksi juga. Hati-hati di sini ada gap up ya. Di sini kan ada gap up nih. Nah, takutnya dia di longsorin ke situ. Ya, tapi kalau punya teman-teman yang punya di area sini mah santai, hati-hati, santai-santai dulu gitu. Kalau dia turun hampir ARB gitu jualan aja kalau punya di bawah. Ya. Kalau misalnya ternyata dia masih naik ya santai dulu, dipantau aja, pantau ketat. Oke? Itu untuk BBHI. Selanjutnya ada Yellow punya di berapa nggak tahu ya. Nah ini juga Yellow ini naiknya kencang juga ini tiap hari. Hari ini dia opennya pas seperti close kemarin. Apa enggak sih? Ya pas ya. Kayak close kemarin 444 terus ditarik lagi sempat tadi naik ke 500 pas di live trade kalau nggak salah saya bilang ke siapa ya, si Danang kalau nggak salah. Itu target ke 500 dia masuk, dia HK beneran ke 500. Ya udah, akhirnya syukur dia bisa jualan. Oke. Target selanjutnya kemana Yellow? Coba kita lihat. Nah, kalau secara histori sih masih bisa dia naik ke area sini ya. Ya 560 lah. Kurang lebih ke area situ. Ya, kalau besok dia masih kenceng ya, tapi ya hati-hati juga. Ini kan udah 3 hari udah kenceng gitu kan. Kalau dia besok kenceng lagi takutnya kena UMA. Ya kalau misalnya teman-teman mau ngambil gitu, dia kan suka dibawa koreksi dulu. Coba aja ditungguin di area 436 sampai 460. 440 lah, 440 sampai 460. Ya, kurang lebih di area situ. Coba aja tungguin, besok dipantau. Ya. Secara stokastik dia udah berhasil naik di area overbought-nya. Jadi takutnya volume 3 hari ini kan gede-gede terus kan. Takutnya ada guyuran-guyuran gitu karena bandar biasanya masuk dari sini nih. Dari sini kan dia mulai akum. Dia breakout lanjut terus ya udah. Waspada aja kalau yang punya di area sini ya. Kalau punya di atas ya tunggu aja. Kalau misalnya dia besok
Mudah-mudahan besok dia naik kencang dulu gitu. Baru ada distribusi. Oke. Kalau kita lihat sih kayaknya distribusi apa ya? Akumulasi, asing yang akumulasi ya. Tapi lokal distribusi. Ya mudah-mudahan masih naik besok. Mudah-mudahan dia sampai menyentuh 560. Ya itu untuk yellow. Selanjutnya ada Elpin. Elpin punya di 382. 382. Kalau lihat stokastik sih udah oke ya. Udah bagus gitu. Dia sudah berhasil naik ke dari dasar kolam gitu, naik ke atas. Terus masih mengarah ke atas hanya saja. Sepertinya volume transaksinya belum terlalu besar. Nih, di sini kan volumenya masih kecil. Ada potensi dia lagi di akum. Coba kita lihat. Nah, ada akumulasi tapi kecil ya. Nah, volumenya aja yang belum besar ini. Tapi coba kita lihat bid offernya apakah dia ini enggak ya? Oh, hati-hati ya, saham-saham seperti ini agak-agak rawan diguyur gitu kan. Tahu-tahu diguyur aja, naik tinggi, tahu-tahu diguyur. Atau kalau misalnya kita membeli dalam jumlah banyak, biasanya susah jualnya. Ya, kalau punya di 382 dan itu nggak terlalu banyak ya, besok aja dipantau nih target ke sini nih. Kalau dia mengarah ke resisten ya 406 sampai 418. Itu targetnya. Supportnya di sini deh. 362. Kalau dia masih berada di atas 362 ya menurut saya masih aman. Kalau secara stokastik ya harusnya dia naik. Harusnya dia mulai naik lagi. Pelan-pelan gitu ya. Karena bid offernya kecil dan di sini juga ada gap kan. Siapa tahu dia bisa narik ke atas. Oke, itu untuk Elpin. Real. Aduh, selanjutnya Real. Real lagi dipantau gitu kan. Ya, kan kemarin saya bilang Real ini masih ini dipantau aja, udah dipantau aja. Kenaikannya masih terbatas soalnya ya. Coba deh lihat deh. Real. Harus diapain gitu kan. Dia kenaikannya masih terbatas karena apa? Masih di akum. Nah, kalau misalnya masih di akum ya teman-teman harus sabar gitu. Kalau misalnya dia akum gitu terus tahu-tahu naik gede gitu kan ya, bandarnya nggak mau, pasti diguyur lagi. Ya area supportnya masih di sini ya, 94 sampai 96. 91 berapa nih? 91 sampai 96. Ya. Mudah-mudahan sih besok kalau ngelihat dari stokastik dia sudah mulai berbelok gitu kan ya. Mudah-mudahan besok pelan-pelan naik. Target terdekatnya ke 118 sampai 121. Itu target yang agak jauh ya. Terdekat ke sini deh. 110 dulu. Dia breakout dari 110, potensi ke 118 sampai 121. Ya, kalau berhasil break dari situ ya lanjut lagi 137. Oke. Itu untuk real dipantau aja. Ya. Selanjutnya ada Zyrek. Punya di 595. Agak hati-hati ini untuk Zyrek ya. Dia stokastik sudah mulai mengarah ke bawah, sudah mulai masuk ke area oversold. Takutnya besok dia masih di bawah koreksi ke area sini ya. Nah, teman-teman kalau mau average aja di area situ. Berarti berapa nih? 555 sampai 570. Kalau dia di bawah turun ke situ ya mending average di situ. Ya, kalau support terjauhnya di 500. Oke. Support terdekatnya di sini. Nah, sampai ke pas. Ya, sinilah. Nah, pas dia lagi di dalam area supportnya. Nah, takutnya masih di bawah turun ya. Besok tunggu aja average di area 555 sampai 570. Ya, itu untuk Zyrek. Selanjutnya ada bentar. Target naiknya terdekat ke sini 620 sampai 630. Kalau berhasil break ya potensi lanjut lagi ke 665 sampai 680. Ya, itu untuk Zyrek. Selanjutnya ada DMMX.
DMMX punya di 3240. Nah, 3240. Nah, semalam tuh saya diskusi sama salah satu alumni gitu. Saya bilang DMMX koreksinya itu belum tuntas gitu. Udah ditarik naik. Ternyata hari ini dia koreksi lagi ya. Punya di 3240. 3240 berarti di belinya di mana ya? 3240. Oh, di sini kali ya. Nah, besok tunggu lagi aja di area. Ini kan jadi area supportnya dia. Nih. Kalau dia dibawa turun lagi ke sini atau kalau misalnya ternyata dia lebih dalam gitu, lebih dalamnya dibawa ke 2910 ya. Teman-teman silahkan average. Karena apa? Kita secara stokastik aja dia sudah dead cross gitu kan. Volumenya juga lumayan hari ini yang buang banyak kan. Jadi agak hati-hati ya. Target kalau naik terdekat ke sini dulu. Break area sini dulu. 3380 sampai 3500. Kalau berhasil break ya, dia bikin all time high baru lagi. Ya. Itu aja untuk DMMX karena kalau kita lihat dari ininya ya sebenarnya koreksinya belum tuntas gitu kan. Belum tuntas terus ditarik lagi. Takutnya dia masih akan dibawa ke 2910. Oke. Kita coba lihat. DMMX ada distribusi hari ini ya. Lumayan besar. Ya, dipantau aja besok ya. Selanjutnya ada agro. Agro. Agro ini mudah-mudahan dia reversal ya. Kalau kita lihat kan dia langsung break ke dari garis Fibo 618-nya kan. Mudah-mudahan besok dia lanjut target selanjutnya kemana 2500 ke area sini dulu 2500 dulu targetnya. Kalau berhasil break lagi ya ke 2660 ya. Area supportnya support terjauh dia ibaratnya support kritisnya dia di 1960 sampai 2000. Tapi kalau teman-teman terlalu dalam gitu kan, low hari ini aja jadiin support 2100 ya. Kalau mau ngambil ya coba deh antri-antri di area sini. Nah, 2180 sampai 2230, 2240 lah. Ya. Nah, kalau ternyata dia besok nggak turun dan langsung kencang ya, kayaknya besok liatin aja dulu IHSG. Kalau IHSG hijau, kayaknya potensi dia lanjut. Kalau secara stokastik sih dia masih oke gitu. Udah golden cross. 2 hari ini volumenya cukup besar gitu kan. Jadi memang ada niat untuk dinaikkan. Tapi saran saya tetap ambil pada saat dia koreksi. Ya, itu untuk agro. Terdekat ke sini ya, 2370 dulu, break ke lanjut ke 2500. Oke, selanjutnya ada oils. Oils mau gimana lagi? Apanya yang mau di ini? Agak hati-hati aja ya, karena kemarin kan yang kemarin ya, dia dengan candle seperti ini volumenya lumayan besar. Jadi takutnya sudah mulai ada yang buang gitu kan. Oils. Ini nih kelemahannya saham IPO, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa lihat apa-apa. Mau potensinya kemana kita nggak bisa. Nah paling lihat yang kayak gini doang. Secara data kayak gini dia distribusi lokalnya, tapi ada asing yang ngambil. Tapi kita kan nggak tahu apakah besok dia masih distribusi atau enggak. Di sini ada gap up yang jelas ya. 525 sampai 530. Takutnya dia dibawa turun menutup gap up-nya. Ya, saya nggak bisa berbicara banyak kalau saham-saham IPO ya. Selanjutnya ada PCAR. PCAR. Nah, PCAR punya di 370. Saran saya hati-hati di PCAR. Kenapa? Kemarin naik kenceng kan, volumenya besar. Dan hari ini dia turun sampai ARB volumenya juga besar. Jadi kemarin ambil, hari ini buang. Hati-hati, takutnya besok masih dibawa turun lagi, dibawa ARB lagi ya nggak bisa apa-apa. Kalau punya di 370 ya nanti aja tunggu kalau misalnya dia ternyata besok dibawa ARB gitu kan. Coba kita lihat PCAR. Distribusi.
Nah, saham-saham yang kayak gini nggak liquid kalau menurut saya ya. Bid overnya tuh liatin tuh. Kayak gini gampang banget diguyur gitu kan. Nah, volume transaksi aja hanya 14.000 lot gitu kan. Valuasinya 539 juta. Itu udah bisa bikin arah loh itu kayaknya kemarin ya. Jadi hati-hati dengan saham-saham yang kurang liquid seperti ini karena kita bisa masuk dan kita akan susah untuk keluar. Sebenarnya di sini ada gap sih, ada gap down dengan. Ini bisa jadi potensi juga kalau dia naik. Siapa tahu besok kan ARB terus ditarik dari ARB naik ke sini kan. Mudah-mudahan lah. Besok dipantau aja. Karena kalau kita ngelihat secara stokastik saham-saham seperti ini ya stokastiknya kayak gini berantakan. Nggak tahu apakah ini bener masih lanjut naik atau enggak ya. Selanjutnya ada OPMS. PMS punya di 310. Waduh, agak tinggi ya. Kalau dilihat dari volumenya sih hari ini udah oke. OPMS udah banyak yang ambil. Terus dia sudah oversold banget dan hari ini dia golden cross-nya. Besok bisa dipantau. Kalau misalnya besok dia hijau gitu kan. Dia awalnya di bawah merah terus ditarik naik ya teman-teman average aja kalau punya di 310 gitu kan. Kan masih agak jauh gitu kan. Saran saya tetap average karena 310 itu area resisten dia. Resisten terdekat kan di sini. Nah, 312 sampai 324. Nah, terdekat sih ke sini dulu 268 kan. 268 sampai 280 lah ya. Kalau kurang lebih di situ terdekat. Nah, kalau dia berhasil break, target selanjutnya 312 sampai 324. Ya. Tapi kalau ternyata besok dia langsung distribusi dan dia tutupan di bawah 212 ya hati-hati. Ini support kritisnya. Oke. Itu untuk OPMS ya. Saran saya sih average. Kalau secara stokastik dia sebenarnya udah oke. Kalau kita lihat secara ininya coba kita lihat OPMS. Nah, OPMS distribusi ya asing yang ngambil ya. Tapi nggak tahu ini asing beneran atau asing-asingan. Kita belum tahu. Ya mudah-mudahan asing beneran. Dan mudah-mudahan di bawah reversal. Kalau melihat bentuk candlenya kan 2 hari ini kan ya ada potensi dia reversal ya. Oke, itu aja untuk sesi analisa hari ini. Mohon maaf kalau misalnya masih ada yang request lagi gitu di di grup Uncle gitu kan. Takutnya kalau misalnya kita terlalu banyak saham yang kita bahas nanti kurang maksimal ya. Jadi untuk yang belum terbahas requestnya silahkan besok request lagi aja ya. Dan mohon maaf kalau misalnya ada analisa yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman semua ya. Saya hanya membaca dari teknikal dan kalau misalnya ternyata besok jalan atau tidak jalan ya itu saya juga kita berserah kepada Yang Maha Kuasa dan Bandar ya. Itu aja untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini. Sampai jumpa di sesi analisa bareng Uncle selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.